Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight di episode 63. Selamat datang kembali di Weekly Midnight di episode ke-63. Tadi kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Ada Boku wa Pegasus Kimi wa Polaris di request oleh dari Misia, di request oleh Jason Ugly Boy. Ada Intrepid dari Pinegrove di request oleh Jason Ugly Boy. Ada Help dari Lime dan Tanger di request oleh El Kazail. Ada satu request lagi tadi, Talking to the Moon dari Bruno Mars, akan kita putarkan nanti ya setelah segmen kedua ini kita langsungkan. Biar tidak lama-lama lagi, sekarang kita akan masuk ke segmen kedua ya, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Tapi seperti biasa, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, kalau ingin bertanya-tanya silakan gunakan channel poinnya 99 via teks di chatroom atau 369 via audio via Discord. Terus kalau mau request lagu kayaknya masih bisa, ada beberapa slot lagi kayaknya, bisa 189 channel point saja asalkan ada di Spotify. Baik, biar tidak lama-lama, mari kita masuk ke segmen kedua ya, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Apakah seorang El Kazail selaku veteran streamer punya kebiasaan kalau misalnya mau streaming atau pas lagi streaming kah? Selain jatuh. Kebiasaannya enggak sih, aku sih simpel aja ya. Kalau emang pada masanya kayak kemarin misalnya kayak lagi main game ini terus besok mau lanjutin, ya udah besok bangun, mandi, makan, start stream aja langsung lanjutin lagi game yang kemarin. Kalau misalnya lagi nggak ada game yang dikelarin ya simple, tinggal ngeliat aja mau main apa ya hari ini. Kalau nggak stream ya nggak stream. Kalau misalnya temen lagi main atau ngobrol-ngobrol, wah kayaknya asik nih jadi konten stream gitu, atau obrol-obrol stream gitu, boleh nggak aku streamingin? Ya boleh gitu. Atau nggak, wah ini lagi rame nih gamenya, kita streamingin yuk, boleh nggak? Kayak di tongkrongan aja, tanya-tanya aja, boleh nggak gue streamingin? Kalau boleh ya kita stream, kalau nggak ya nggak. Kayak gitu sih belakangan ini sih. Oke. Selain jatuh pasti getting higher sih. Uish, aku terbang, nggak nyampe, sakit. Tapi nggak nyiapin apa-apa kah? Kalau misalnya kayak kopi, kayak makanan, kayak cukuran. Tadi kamu bilang kamu lupa cukuran kan malam ini? Enggak, aku lebih prefer kayak udah kalau emang udah pengen stream ya just hit the stream button gitu loh. Even though baru bangun tidur ya udah cuci muka, sikat gigi, udah stream aja gitu loh. Caranya mulut fresh sih minimalnya sih. Oke. Tapi terkadang pernah juga ya udah nggak sikat gigi, hajar stream. Namanya juga lagi on cam gitu kan, hajar stream. Ada yang minta on cam langsung udah mandi dulu sebentar, lanjutin nanti baru on cam gitu. Aku kayaknya beberapa kali kayak sering ketemu pas LK baru mulai streaming dan itu belum mandi. Tapi itu lagi nggak on cam kan? Iya. Oke, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Yup. Apakah punya tips dan trik untuk streaming di Twitch atau platform lain? Tips and trick ya untuk streaming ya. Untuk sekarang mungkin kalau aku kan dulu ngambil konsep di mana kita bermain game ya have fun atau jago udah cukup gitu ya di mata aku ya dulu ya. Cuma kayaknya sekarang tuh dengan perkembangan ya, either kamu setia sama genre game kamu atau kamu emang very welcoming lah sama viewer gitu loh. Dan nggak terlalu selektif. Mungkin selektifnya nanti pas sudah ada community baru bisa selektif, tapi pas awal-awal nggak terlalu selektif, jadi bisa membangun pelan-pelan. Karena di mata aku ya, apapun kata-kata orang ya environment yang ngebangun kamu gitu loh. Jadi kayak misalnya kamu udah kebiasaan terima orang-orang aneh ya, mungkin channel kamu jadi agak-agak berantakan gitu dan sadarnya telat. Atau bisa jadi salah satu viewer kamu yang awalnya aneh gara-gara nongkrong di kamu, wah jadi baik kayak gitu loh. Jadi lebih baik, jadi better person, bisa kayak gitu juga. Jadi ya balik lagi, either kamu mau jadi yang ngontrol atau mau dikontrol gitu sih. Balik lagi kalau jadi streamer sih menurut aku sekarang. Kalau untuk gede itu akan slowly naik kalau kamu berani expand. Karena di mata aku kalau kamu mau expand banget dalam streaming dan emang jadiin karir, di mata aku tolong pakailah
platform lain seperti TikTok, YouTube Shorts itu tolong dipakai karena YouTube Shorts algoritmanya lagi lumayan random. Dari kemarin aku dapat streamer kecil, VTuber kecil randomly di YouTube recommendation aku di Shorts, dan itu agak shocking karena wah gue nggak pernah nonton nih orang nih, ini siapa, wah menarik, akhirnya nonton. Wah gue nggak pernah denger suara nih streamer nih, wah suaranya bagus, follow kayak gitu. Jadi mungkin bisa dicoba dari shorts gitu. Kalau itu VTuber, tapi kalau untuk yang non VTuber banyak kayak misalnya yang lagi terserah mau ride the wave, kayak ikutin trennya main Pokemon TCG, itu kan general banget nih, Pocket Monster yang HP tuh. Silakan kalau mau ikutan. Aku banyak banget YouTuber yang lakuin itu di YouTube Short, tapi ya udah coba buka pack tutup kayak apaan sih ini konten mah gue lakuin sendiri juga nggak usah gue tonton gitu, nggak ada seru-serunya. Tapi menurut aku bikinlah seunik-unik mungkin kalau misalnya bikin shorts, karena dengan keunikan itu mungkin orang jadi wah ini orang kayaknya seru nih, boleh nih gue intip. Dan kalau bisa pakai tips-tips ala streamer-streamer yang udah lumayan gede, uploadlah short kamu saat kamu mau live. Jadi pas short kamu upload, dia kayak orang-orang biasa kan endingnya now live on Twitch kayak gitu, atau now live on YouTube gitu kan. Jadi orang jadi ngeklik, jadi ngecek gitu kan. Wah, cek beneran gak sih asik dia di shorts ini atau di klip ini? Yuk cek channelnya lagi live nih, interaksi. Oh ternyata interaksi orangnya asik. Aku pernah kayak gitu soalnya. Now live gini, terus aku lihat, wah literally baru diupload 1 detik lalu nih. Langsung loncat, lagi starting soon, ngobrol, wah orangnya asik. Udah, akhirnya nonton nongkrong kayak gitu. Bisa kayak gitu sih konsep-konsepnya sih. Ada komentar, jadi inget tips. Sebentar. Jadi inget tips tentang bikin musik juga, dan emang bisa diimplementasiin di tiap lini entertainment. Your fans are the reflection of your song or creation or content. Betul. Maka dari itu kayak salah satu idola aku ya, mungkin udah yang follow aku nonton, follow aku dengerin stream aku atau dengerin lagu-lagu yang aku suka di stream dari Ado gitu kan, contohnya artis Jepang. Dia literally sebuah gadis yang gimana ya, bisa dibilang fans banget sama lagu Vocaloid. Dia full cover terus, kayak di Jepang kayak gitu konsepnya. Kalau misalnya lu suka, lu merasa vokal lu bagus, ada namanya konsepnya utaite. Utaite tuh lakuin cover dari lagu-lagu yang udah ada. Oh, oke. Jadi dia jadi utaite, dia nge-cover terus tiba-tiba kepincut. Itulah makanya mungkin takdir berjalan lain gitu kan. Keberuntungan ada di saat kamu berusaha gitu, bahasa-bahasanya gitu lah. Jadi mungkin dia karena berusaha keras cover akhirnya ada bikin lagu sendiri. Pas lagu sendiri itu dia hits, akhirnya sekarang jadi gede nama Ado itu. Dan sekarang benar-benar jadi rising star yang lumayan kenceng di Jepang gitu loh. Oke. Ada komentar, Wota IME. Ini IME itu venue kan ya? Makanya aku bingung nih, IME yang mana nih? Iya kan? Oh, ini dari tips dan trik yang dibilang tadi, apakah sudah banyak contoh-contohnya? Tadi kayaknya memberikan tips dan trik itu berdasarkan contoh-contoh tertentu. Bisa dibilang ya, ada satu streamer sebenarnya udah partner sebenarnya, namanya Limelicious. Dia awalnya Limelicious kalau nggak salah namanya, udah lama banget nggak mampir. Orang luar negeri kalau nggak salah. Aku ngebucer namanya deh kayaknya. Pokoknya Lime bla 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 gitu. Dia sekarang jadi streamer. Dulu aku tau aja dia di YouTube, di Twitch. Ya, Twitch streamer gede kan biasanya 2.000, 3.000, di kita udah gede kan. Dia udah 2000-an follower. Tiba-tiba nggak lama kemudian dia menggunakan ini platform yang aku bilang. Dia taruh di Shorts, lalu dia streaming gitu-gitu. Karena aku kaget tiba-tiba Shorts dia lewat nih. Aku cuma nge-follow dia Twitch gitu kan. Nge-follow di Twitch, nongol di Shorts. Loh kok dia nongol di YouTube? Terus dia ngomong, this is my first time putting my clip. Waduh, jangan-jangan dia pakai konsepnya streamer gede yang aku tonton juga gitu kan. Aku tonton, terus lama kemudian tiba-tiba, bam, lagi pas naiknya streamer-streamer indie seperti Doki Bird, Min Phantom gitu-gitu, dia collab sama mereka langsung. Dan dia langsung rise juga tinggi dengan kenceng habis ngelakuin short-shorts itu. Jadi bisa dibilang bisa kalian coba, cuma ya silakan. Namanya juga usaha akan membuahkan hasil ya. Jadi nggak bisa coba langsung nggak bisa, ya nggak bisa gitu coy. Namanya juga usaha kan perlahan-lahan, step by step. Nggak bisa langsung instan, nggak kayak masak Indomie 3 menit jadi. Nggak bisa kayak gitu bro. Harus ada pelan-pelan ya. Oke, jawabannya emang mencerminkan orang yang banyak asam garam ya. Beda emang veteran dan segala macam jatuh bangunnya kehidupan. Aduh malu dah gue digituin. Kita lanjut ya.
Pertanyaan selanjutnya, apakah momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch? Wah, ini sih mengesankan ya. Sebenarnya yang paling mengesankan tuh dari seorang streamer yang lagi streaming ya sekarang ya, streamer kecil bernama Vera Anzu ya. Itu paling mengesankan di mata aku sih ya. Wow, kenapa spesifik sekali? Iya, itu sangat, aku harus spesifik karena ini nggak bisa ngubah ya, karena kita balik lagi harus berterima kasih sama orang yang dukung kita gitu kan ya. Jadi Oke. kayak aku lagi main Wulong pada ada itu, dia ngasih sub kayaknya sekitar 50 atau 40 gitu. Give sub. Wulong? Ya lagi main Wulong Fallen Destiny. Oh, oke. Tiba-tiba dia ngasih sub sekitar 40 atau 50 gitu pada hari itu kayak. Ya gimana ya? Pada itu aku juga pertama kali naruh gimmick ini apa namanya? Kalau lagi ada nge-raid ada chant dalam perwotaan Jepang, versi Jepang jadi wota. Namanya ada chantnya Jinso Fire Fiber Wipa. Itu panjang lah, Jinso Fire Fiber Wipa, Taiga Ratatata Taiga, capek ame karakina capek arakina myo ochusuke Wipa Fire Tora karakina tora capek ame ama jaspa Tora Taiga Jinsei so ini ye Taiga, panjang banget kan. Itu aku bikin dan jadi Twitch jadi sub alert. Itu karena aku lagi fans sama pada masa itu sama Pomu Renpuff waktu itu. Ini artinya kalau misalnya ada yang sub, ada suara begituan? Betul. Oh, baik. Dan itu aku juga lagi open cam. Dan biasanya kalau open cam aku sambil gerakan ngewota gitu kan. Nah, Feranzu ini ngelakuin sekitar sub segitu banyak. Bayangin, pada saat itu settingan aku per sub bunyi terus kan. Jadi aku gitu-gitu terus. Jadi nggak main Wulong, sebelum main Wulong aku udah kecapean gara-gara ngewota-wota sendiri. Karena aku setiap kali sub aku ngelakuin dance-nya gitu loh. Ngewotanya gitu loh. Oke, ada banyak komentar ini. Cukup om wibumu terlihat. Aku wibu dan aku bangga. Core memori di FX bangkit ini. Kamu juga fans JKT? Wah, bisa jadi JKT itu karena di FX aku dulu nyaris ke FX. Tapi gak jadi. Oke, 50 kali ngewota gara-gara ada yang sub 50 kali. Luar biasa. Oh iya, sangat. Makanya nggak bisa digantikan kesan yang itu. Oke. Sejak saat itu belum ada yang lain yang mengesankan? Sebenarnya sebelum Ferans kejadian itu udah ada sebenarnya ya. Aku punya teman streamer, teman SMA sebenarnya ya. Dia streamingnya tapi di YouTube. Itu aku masih streamer kecil ya, itu kan ya. Kayaknya belum affiliate ya. Kayaknya belum affiliate. Nah, dia yang streaming dulu lebih rajin daripada aku karena di YouTube. Dan dia emang punya koneksi, jadi punya teman-teman YouTubernya lah gitu kan. Dia sebenarnya ngajak aku, udahlah sini YouTube aja sama si ini nih, streamer gede gitu kan kayak. Sorry, bukan gaya gue nih. Gue bukan yang menolak rezeki gitu loh. Gue kayaknya lebih ingin mencoba membangun diri sendiri dibanding di bayangan orang. Karena kalau di bayangan orang, aku ngerinya gini. Ngerinya pas aku lagi collab, seru nih. Wah, orangnya asik nih. Gue juga dibata dia asik. Main terus sih asik gitu kan. Konten gue rame gitu kan. Tapi di saat dia nggak streaming, pasti dia nyarinya ke aku kasarannya. Bang, kan lu collab main sama dia terus nih. Si ini mana? Kan nggak enak gitu. Lu lagi streaming, mau have fun. Punya viewer nanyain orang lain kayak, ya gua kan lagi streaming ya, hargain gua kayak kenapa sih itu ya, Paham. ya ngerti kan ya gitu. Nah kayak itu aku nolak dia, tapi pas aku stream di Twitch akhirnya dia tiba-tiba, yuk teman-teman YouTubeku, dia bilang viewer bantu teman aku nih lagi live di Twitch. Nah itu aku belum tahu cara streaming yang benar, jadi aku bener-bener gugup gemeter pertama kali dapat follow banyak, kayak kesannya keresahan di rate lah gitu loh. Tapi dari YouTube ke Twitch, aneh kan, dari YouTube ke Twitch gimana ceritanya gitu kan. Jadi, nah itu tapi inilah kenapa aku merasa aku gak cocok sama viewer Indo di situ, YouTube di situ. Jadi saat itu aku kan gugup, aku bilang, aduh makasih banget ya udah follow gini, welcome gitu. Tapi aku stun gitu kan karena rame banget gitu kan. Terus malah di chat dia, aku cek ke chat YouTube dia mau ngetik terima kasih, ada yang ngomong, bang kenapa sih temen lu malah kaget kita follow? Wah udah, aku langsung kayak, sorry nih, gue gak bisa di YouTube. Lu terlalu judging banget untuk orang gitu loh. Kayak kenapa sih emang nggak salah? Emang ada salahnya ya kita terharu banyak yang datang selama udah 2 bulan streaming, udah setahun lebih streaming nggak rame yang follow, tiba-tiba rame, itu kan terharu dong, kayak shock gitu kan. Tapi dibilangnya, aneh banget, kenapa di follow dia malah diem, kenapa dia malah terseduh-seduh gitu kayak, lah, ini orang nggak punya perasaan apa gitu. Ya adalah sejak saat itu aku mikir kayaknya di YouTube gue nggak cocok deh. Sejak saat itu sih, karena aku takut menghadapi orang-orang kayak gitu karena kesannya apa ya? Emang kita streaming tapi lo
tahu lah, gue juga manusia, gue bukan robot gitu kan. Ya, pasti gue punya perasaan dong. Saat gue sedih, terharu, harus lu ngerti gitu loh. Tapi lu nggak bisa mengerti itu, ya sorry deh. Kayaknya YouTube bukan platform buat gue gitu loh. Saat itu kayak gitu sih. Oke. Kita balik komentar. Ada komentar, Bang Pudipay mana Bang? Pudipay udah di Jepang, maaf ya. Udah sibuk ngurus anak. Oke. Iya, siapa yang nggak kaget sih tiba-tiba di follow rame gitu? Iya kan, itu sangat shocking sih. Kamu kayak pernah ada sesuatu yang aku nggak inget lagi, udah lama banget. Apa tuh? Pas 300-200an follower nggak sih? Oh, ngerayain kayak gitu-gituan ya? Ya, bukannya ada yang dikerjain, itu bukannya nggak mengesankan kah? Lucu sih ya, mungkin di mata aku ini kenapa aku kadang-kadang ngeliat streamer lain gitu kayak ngelakuin thank you for 400, 500 gitu-gitu kan. Di aku tuh termasuk unik gitu karena aku sebenarnya merasa bersyukur banget, cuma the way it growth gitu kayak the way aku pengen nyampain perasaan aku tuh kayak gimana ya, how aku bisa nge-express ini dengan kayak menunjukkan aku bener grateful buat ini semua karena after aku nggak mau kayak wah makasih banget ya gini thank you banget supportnya gini terus tiba-tiba besoknya kayak nggak mau gitu loh, ada feeling gitu ngerti kan ya, semacam kayak, palsu gitu ya? iya, formalitas cuma acting gitu kan, kayak aku nggak mau kayak gitu loh ya. Kalau misalnya gitu wah 300 gitu dan aku kalau yang pada sering lurking atau pernah chat, aku termasuk orang yang kayak gimmicknya aneh gitu loh, kayak orang misalnya view makin tinggi makin seru gitu kan, makin wah semangat gitu kan. Kalau aku please dong viewernya turun, please dong viewernya turun. Why? Aku masih agak gugup karena ngeliat angka di atas 15 tuh setelah bertahun-tahun streaming biasanya cuma 54 tiba-tiba masuk ke ranah 10 gitu. Itu growth yang gede sebenarnya, aku bersyukur banget, tapi belum terbiasa aja ngeliat angka 10 gitu loh. Kan bisa dimatiin. Enggak, aku nggak mau matiin. Aku mau respect yang mampir tuh siapa, aku mau ngasih tahu itu lu semua tuh termasuk 10 itu, walaupun lu lurking, lu di situ gitu loh. Di saat momen itu ada, lu di situ sebenarnya. Walaupun lu nggak ngetik I'm here, wow keren gitu, nggak apa-apa. Lu di situ termasuk dalam angka itu udah cukup di mata gua gitu loh. Oke. Ada komentar, tetap yang bikin geleng-geleng itu kukira graduate beneran, ternyata prank. Kenapa ada ngeprank kalau misalnya kamu graduate kah? Enggak, itu bukan prank, sorry. Asli itu emang mau graduate. Di situ aku ngelakuin giveaway gede-gedean, bener-bener orang-orang pada kaget ya. Kayak, ini orang siapa, tiba-tiba giveaway, tiba-tiba habis giveaway langsung graduate, ini apaan sih gitu kan. Wah ini gimmick ya gitu kan. Nah, tapi itu pada saat aku ngelakuin itu kan di saat dimana aku merasa ya udahlah waktunya striving karir ya kan. Itu pas aku fall down tuh sebenarnya, lagi fall down, striving karir, udah sebar CV, lagi interview sana sini, kesannya positif gitu loh. Udah positif tuh, kayaknya dapat kerja aman gitu kan. Tapi abis ngelakuin itu semua, abis giveaway itu semua, ternyata ya kayak gitu. Emang hobinya jatuh kali ya, nggak tahu, nggak ngerti ya. Itu semua CV itu yang tadi positif nggak ada kabar, di ghosting. Jadi kayak ya udah nggak dapat kerja, ya udahlah mau ngapain lagi, daripada gue nganggur ngirim-ngirim CV terus bengong lagi, ya udahlah back in action ke Twitch gitu loh. Tapi ya kalau emang pada bilang ya udah pikir gue graduate ya it's okay, I'm fine. Tapi ya emang gue nggak berusaha, makanya gue nggak nyari pamor, nggak nyari extend, gue nggak expand kemana-mana karena emang ya di mata gue beberapa orang udah gue graduate udah stop streaming gitu loh. Jadi gue udah ngerti gitu loh kalau orang nggak mampir atau nggak mampir ke gue atau nggak main channel gue kayak gitu sih. Oke. Ada komentar, betul bakar poin redeem di stream graduate ternyata kena prank. Aku refund ya. Aku refund, ingat itu. Aku refund. It's okay, jadi bisa grinding point lagi kata Morgan. Kita balik ke yang tadi ya. Tadi kan bilang masalah kalau viewer terlalu besar itu ada keraguan dan tidak terbiasa. Ada pertanyaan dari viewer. Morgan 93 menanyakan apakah ketakutan ini terjadi karena takut tidak bisa membalas semua chat atau viewer. Ini menarik sih buat aku ya. Di mata aku streaming dimana kita interaksi sama viewer kan ya. Betul. Justru aku tuh oke-oke aja kalau misalnya 30 yang ngechat. Aku bakal berusaha respon sebisa mungkin gitu loh. Karena ada banyak banget streamer yang aku follow, dia 40-50 juga ngelakuin apa yang aku mau gitu loh. Ya udah, lu ngechat, lu nanya ke gua personally, I will respond it gitu loh. Tapi kalau misalnya lo nggak nanya ke gue, nanya ke viewer lain, atau viewer lain udah yang jawab, jadinya sesuatu yang new buat gue gitu. Jadi gue juga belajar juga at the same time gitu loh. Jadi bukan masalah ketakutan itu karena nggak bisa balas semua chat viewer, cuma emang nggak terbiasa aja dengan angka gede gitu loh.
bener-bener gak biasa. Itu kayak ya gimana ya, biasanya juga cuma 5, cuma 4, itu juga ngechat cuma cewek gua gitu atau teman gua, cuma 3 orang yang ngechat, yang nonton 10, pernah 7, yang ngechat cuma 3, ya gitulah gitu. Tapi kalau pas udah ngeliat 12, 14 tuh kayak waduh. Udah kayak waduh, ada pernah, aku juga pernah reach 50 tanpa komunitas Indo ya, bukannya menjelekan, tapi itu juga kaget. Lagi stream game gacha namanya Ark Knights. Itu sama streamer luar, udah partner, tiba-tiba nge-rate aku gitu loh. Itu jam 2 pagi, jam 1 pagi nge-rate aku kayak, lu siapa? Tunggu, namanya gue kenal, lu konten kreator Ark Knights. Oh no, kenapa lu ke gua gitu loh. Jadi kayak, itu nggak, di situ emang harus full Inggris karena rata-rata viewer luar gitu kan. Tapi pas besok ya udah mulai nggak nge-stream gamenya, ada yang sempet ngechat, oh lu ngemainin game gacha ini cuma gimmick ya kemarin gitu. Oh bukan gimmick, gue mainnya emang offline gitu loh, jarang di stream karena gue rasa so far gue stream ini game di stream gak ada yang ngajak ngobrol, dan kesannya gue main sendiri baca story. Jadi kayak takutnya lu pada nggak enjoy gitu loh, karena emang Ark Knights heavy story juga, game gacha rata-rata kan heavy story gitu kan. Dan gak ada vokal, jadi kayak ya udah, aku kadang-kadang kalau udah capek ngomong, kadang-kadang aku baca itu apa skrip-skripnya, coba-coba ganti-ganti suara lah, beda karakter gitu kan. Nah coba kadang-kadang kalau capek ya diem, jadi ngeklik. Siapa sih mau nonton orang diem ngeklik, gak ada kan. Ya udah aku pikir ya udahlah, karena itu bukan kayak konten yang aku harapkan, ya nggak aku lakuin lagi gitu sih biasanya sih. Oke. Hah. Macam-macam. Wah, aku udah mencoba banyak hal. Betul. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah momen yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama streaming di Twitch? Menyedihkan mungkin pas fake graduate. Kenapa? Why? Karena aku merasa kayak, aku ngeri nih gak beneran graduate. Aku ada feeling itu. Aku ada feeling di saat kerjaan ini tidak terjadi, aku masih balik streaming dan orang mikir, anjing nih orang berbohong gitu loh. Oh iya, jujur aku kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu juga aku males sih. Iya kan, dan aku gak mau begitu. Males tuh kayak misalnya mereka bilang kan, guys aku kayaknya hiatus deh. Apaan hiatus 3 hari doang, mending gak usah bilang. Iya itu Alkazail banget, aku hiatus ya besok online, halo. Gue sih males ya ngeliat yang kayak gitu-gitu. Aku ngerti, aku juga males. Tapi gimana ya, mungkin kayak kata orang ya, lu benci sesuatu, kadang-kadang lu bisa jadi sesuatu yang lu benci gitu kan. Dan aku kadang-kadang gitu ya, nggak selalu ya, kadang-kadang lu benci sesuatu, lu kadang-kadang bisa jadi kayak gitu. Itu tinggal masalah hidup lu dan motivasi hidup lu tidak untuk jadi kayak gitu. Dan akhirnya gue jadi kayak gitu, kayak anjing, sedih juga. Dan itu pas streaming itu, pas udah balik dari tanda kutip graduate itu, pas streaming lagi kayak anjing lah, kemarin gue ngomong graduate. Sebenarnya lagi streaming kan off cam kan, jadi streaming kayak anjing lah, gue bilang graduate ya, kenapa gue di sini live bangsat gitu loh. Maaf ya kalau kasar ya, tapi kayak ya aku di belakang kamera kadang-kadang suka gitu, kayak menggalau sendiri kayak kemarin gue bilang gini, kemarin gini, kok gue sekarang gini gitu kayak. Jadi kayak sedih banget, kayak mau dibawa kayak gimana gitu, bingung gitu loh. Jadi kayak pada momen itu kalau ada yang kayak gitu, wah ini orang niat streaming gak sih? Asli. Gak niat gitu sih. Jadi kalau lu pada dari saat itu masih lu ngerasa ini orang apa sih maunya? Dan itu aku ngerasa sedih. Mungkin gak di streaming sedih, tapi di aku sendiri gitu loh. Jadi itu momen streaming buat aku yang sedih karena ya lu gak liat di kamera gue, tapi kayak gue gak nongol kamera, tapi kayak itu galau banget buat gue. Itu bener-bener galau dan dilema sih itu. Jujur aku kalau misalnya ada di posisi yang kayak begituan selaku viewers ya aku juga males ya. As in, lo tuh berarti nggak ada pendirian. Kalau misalnya bilang ada ini itu kan bisa bilang kayak hiatus begitu, daripada bilang kayaknya aku nggak bakal streaming lagi deh guys. Terus tiba-tiba berapa hari kemudian I'm back. Kocak. Masalahnya kan kalau orang I'm back nggak masalah ya. Aku nggak kayak, ya lanjut mainnya kayak biasa. Kayak bodo amat. Kayak kemarin nothing happen gitu, kayak anjir ini orang kurang ajar ya. Aku ngeliat klipnya, ngeliat vote-nya, anjir gue kurang ajar ya. Nah, kalau gue sih gitu ya ngerasanya. Iya, tapi ya itulah namanya hidup yang kadang-kadang nggak ada yang ketebak, bisa nggak ketebak kan. Ya, itu mungkin part of life ya lah. Aku anggapnya segitu ya. Udah akhirnya jalanin aja. Dan malah lucunya, after canceling the graduate, so far malah growth-nya lumayan kencang sih. Aku malah bingung. Tapi bukan karena after graduate tinggi ya. Mungkin karena abis itu aku agak berubah dikit watak cara streaming mungkin ya. Habis ngelakuin graduate itu mungkin jadi ngelakuin yang lebih, ya orang lebih santai buat ngobrol gitu-gitu, interaksi. Dan jarang juga sekarang nongkrong sama Discord. Kalau dulu kan streaming sama Discord mulu gitu kan.
Kalau grup streamer kan kadang-kadang juga susah kita approach ya kan. Ah, dia lagi asik sama grupnya, kita mau ngajak ngobrol, gak bakal direspon gitu kan. Oh, Tapi Anda kan sekarang sering kayak gitu ya biasanya di stream? Iya, dulu sering banget, dulu malah sering banget. Kalau sekarang makanya aku lebih sering kayak main Resident Evil atau main apa sendiri-sendiri, jadi kayak sini datang ngobrol, sini dong, jangan pergi dong, malah kadang-kadang gitu, jangan pergi dong, aku mau ngobrol lagi ngantuk, kayak gitu loh sebenarnya kadang-kadang. Tapi aku nggak ngomong lagi ngantuk ngobrol dong sini ya, enggak. Tapi ya, aku lebih prefer streaming kayak gitu sih. Kayak ya udah sini ngobrol santai. Itu ya sadness ya. Kalau happiest ini susah loh Dli, buat gue. Karena happiest itu Kok mungkin tiba-tiba sentimental? karena banyak banget happiness terjadi di streaming, jujur. Karena aku lakukan streaming kan di saat aku lagi down-downnya IRL kan, makanya aku streaming gitu kan. Nah kayak di streaming kayak tiba-tiba pertama hal yang seru tuh di mata aku pas Bang Imut nongol. Ini Bang Imut tuh nongol sendiri gitu loh. Kayak aku kan kalau orang nongol kadang-kadang aku cekin nih, siapa sih ini orang gitu kan, streamer bukan sih gitu loh. Kalau Pas streamer lagi ngechat. enggak, jadi aku lagi streaming. Dia tuh datang ke stream aku. Weh, main Apex juga nih. So asik kayaknya tapi kayak awalnya kayak ya emang di dunia Twitch mau gimana kalau orang so asik ya ladenin aja sebisa kamu gitu kan. Wah, main Apex juga nih. Wah, jago nih main karakter yang ini. Ajarin dong kayak gitu. Ya aku respon kan, "Woi, iya nih Bang, aku lagi gini. Abang dong juga ajarin. Abang kan juga streamer yang rajin," aku bilang gitu. Tapi enggak direspon gitu kan. Kayak kok enggak direspon? Wah, salah nih watak gue. Ternyata pas gue cek dia lagi live, kurang ajar, lagi mampir-mampir stream orang. Cuma itu di mata aku sebuah happiest karena seorang yang followernya gede, di mata aku 1.000 kan udah gede tuh, 800 ke atas udah gede. Itu benar-benar mampir ke aku, ngajak ngobrol tuh, wah seru nih gitu loh. Ternyata cuma mampir. Bukan ngobrol, tapi mampir. Ya udahlah. Terus itu satu, terus ada yang bener-bener happiest banget buat aku karena aku seneng ngomong pakai bahasa Inggris, jujur banget. Tapi jarang dapat viewer luar negeri, ya itu is okay lah, understandable. Itu ada momen random banget tapi. Jadi ini orang datang, hello gitu kan, biasa basa-basi kan. What time is it in your area gitu kan? Is it midnight for you? No, it's still evening for me. What's up gitu kan? Oh, are you from Indonesia? Like really from Indonesia? Dia bilang gitu kan. Oh iya, I am Indonesian gitu kan. Can I ask you about something? Nah, di situ aku belajar hal yang baru gitu loh. Dia ngajar sesuatu part of the Indonesia atau part of artis-artis. Tapi emang literally kalau kita ngomongnya sorry banget nih guys ya. Nggak ada maksud. Ini kayak dark world gitu loh. Dunia gelap gitu loh. Dimana dunia kita nggak bisa lihat kayak gereja setan tinggi gitu loh. Dan dia nemu ada orang Indonesia terlibat di dalam hal kayak gitu loh. Dan itu aku merasa seru. Karena itu kita ngebahas kayak wajir. Ini dunia yang nggak bakal gue ulik sendirian kalau nggak dikasih tau orang. Dan ini orang datang ngasih tahu ke gue. Ini loh orang ini. Dia datang ke suku ini ngasih Rolex, ngasih jam-jam 10 juta, 100 juta, 200 juta. Dia siapa sih? Dia ngajak ngobrol gitu. Dia siapa sih? Dia ngapain sih? Terus di reveal chatnya karena dia terus saya in personnya juga nge-share di Instagramnya kan, chatan sama bapaknya, lu ngapain sih kultur kayak gitu? Orang tua nggak bakal tahu gitu. Jadi kayak ngebahas sama bule tentang orang ini kok aneh banget ikutin the dark culture gitu loh. Cuma itu nggak bakal aku ulik kalau aku nggak streaming, gue bilang aku nggak bakal nemu itu kalau nggak streaming. Jadi itu agak happy karena aku learning new things gitu loh, far new things gitu loh. Itu seru banget. Jadi jadi orang itu bener-bener ke semua suku Dli. Hampir semua suku yang bener-bener sukunya masih kayak nggak mau sentuh barang modern, tapi dia datang ke situ belajar sukunya. Dia literally belajar how the culture work. Belajar kayak misalnya salah satunya itu raja guling babi, yang motong sapi gitu-gitu, yang masih black depan di ritualnya gitu, lagi adatnya kayak gitu. Nah, kayak bos ritualnya kayak ada apa adatnya lagi gitu-gitu. Itu dikasih Rolex sama dia. Kamu bayangin Rolex yang paling mahal yang pada masa itu dikasih yang paling mahal, bener-bener yang limited edition kayak gitu, dikasih ke orang-orang suku. Kayaknya kebayang semacam yang di itu kan suku-suku Afrika. Ya, tapi dia di Indonesia, bener-bener suku Indonesia, segala sudut suku yang bener-bener si old school, masih old banget, old culture banget. Dia kasihin Rolex sama gitu. Dan dia nanya ke aku, lu kenal nih orang gak sih? Kan lu orang Indonesia gituin. Oh sorry banget, gue gak kenal. Gue gak tahu, dan ini new buat gue, dan ini seru buat gue. Akhirnya ngobrol-ngobrol, besok dia mampir juga, ngobrol-ngobrol lagi, gitu-gitu sih. Itu sih happiest moment di streaming, aku salah satu happiestnya sih. Kayak bertemu dengan orang baru gitu ya. Betul, apalagi belajar hal baru, apalagi tentang negara sendiri yang lu gak tahu gitu kan.
Itu kan lu nggak Oke. bakal nemu juga kalau lu nggak ngulik ya kultur gelap kayak gitu ya, nggak bakal tahu kalau orang Indonesia ada orang Indonesia terlibat gitu kan. Tiba-tiba aja ada bule yang bawa. Wah, ini seru Dan banget. ya Indonesia itu kan luas ya, nggak mungkin kamu bakal kenal Oh. semua. Oh iya. Oke, aku balik komentar ya. Oke. Apa ini? Oh, jadi ini yang disebut dengan streamer pamit. Aku pamit. Oke, been there too L kata Sunshine. Ya, kalau Bang San sih nggak kaget lah. Emang salah satu abang idolaku sih ya. Mungkin aku Kenapa? belajar dari dia sebenarnya. Kenapa? Nggak apa-apa. Emang candaan aku sama Bang San nggak apa-apa. Aman. Oke, saya sih yakin Om LK pasti balik lagi sih dilihat dari kelakuannya pas nge-stream yang kadang-kadang aneh. Jangan baca gue please. Tolong ya, tolong. Oke, ada komentar lagi. Sekalinya ada yang chat bahasa Inggris malah ngirim link scam. Wah, itu sih. Kalau enggak ngirim Oh, fan art ada yang hasil prompt chat GPT. Wanna big viewer? Klik this link. Wanna big follower? Klik this link. Bacot. Tapi kan bisa difilter ya sebenarnya. Aku biarin aja. Kadang-kadang nambah viewer sedetik. Ada ya Tuhan. Oke, kita lanjut kalau begitu ke selanjutnya dari aku. Kalau bisa membandingkan dirimu dengan 3, 6, 12 bulan atau 1 tahun dan 5 tahun yang lalu, apakah yang bisa dibandingkan? Bisa dibilang ya temen sih. Temen dalam streaming ini sih. Semakin lama semakin berkurang kah? Enggak, justru semakin bertambah so far. Asik. Kayak ada kamu, For, Bang Sen, Ryuki, ada Morgan, Pak Argia juga belum pernah ketemu ya. Rencananya kemarin di CF mau nyari Pak Argia pulang duluan. Dia datang, aku pulang, nangis tengah jalan sebenarnya. Nggak Aku dapat mau- kopi. Aku mau kopinya Pak Argia, please. Kapan Ya, kemarin kan- ketemu? Kemarin kan sharing itu ya tester kopi kecil. Kamu tahu gak sih, aku nyetir kan, aku sama Anya kan. Anya kan lagi datang dari luar kota, datang ke CF. Aku yang nganter dia ke tempat nginep. Itu kan dia nginep di tempat teman aku. Temen aku yang nyediain tempat nginep buat dia. Ya aku nganterin dia. Nah terus mulai tweet nyampe di tempat itu, set Pak Argia senangnya sudah membagikan kopi. Ya, Terus aku bilang ke Anya juga pengen kan, ya liatnya. Ya kenapa kita pulang? Itu bener-bener galau kayak, ya kopinya coy kopinya coy. Ya sudahlah ya. ya udah terjadi tentu nggak bisa balik lagi ya. Iya. Oke. Ya sudahlah. Ada komentar. Oh no, di saat nunggu kopi dan aku juga harus pulang. Next time LK. Oh no Anya. Jadi, yang bisa dibandingkan dengan diri sendiri dengan beberapa masa-masa yang lampau. Ya so far sih temen ya, karena balik lagi ke awal streaming, aku cuma streaming purely buat teman-teman. Sedikit background story juga. Buat teman-teman ya literally aku stream game horror gitu-gitu kan, canda-candaan, seru-seruan. Terus ada mungkin belum ada yang banyak kenal, aku nama tim Monster Hunter Rise juga pas gak rame. Orang-orang kan kenal dari streamer ini main ini gitu kan. Nah, orang lagi marak-maraknya Monster Hunter Rise itu nggak ada yang dateng sama sekali. Jadi bener-bener ya teman-teman aku doang gitu loh. Yang tahun ini gitu loh. Memang veteran. Nah, habis itu juga namatin Outlast kayak gitu kan. Aku pakai Tech Indo, aku nggak pernah nggak pakai. Aku pakai Tech Indo juga nggak ada yang mampir gitu kan. Outlast, Alan Wake atau game-game horror kayak game zombie yang asik juga seperti Heavy Story, Days Gone. Itu juga nggak ada yang mampir. Yang mampir malah teman lama aku, Aiko doang yang mampir. Cuma buat ngajak main Dota. Cuma kayak nggak bisa kok. Gamenya belum tamat, sorry, nggak boleh. Gue mau tamatin dulu. Oke. Nah, habis itu jadi kayak ya udah itu ya main sendiri sama teman-teman slow kecil-kecil. Akhirnya pas daerah 50 temen aku nanya, temen gaming aku, gimana sih cara affiliate di Twitch? Kan bisa dilihat tuh kan. Nah ini sorry banget ya teman-teman ya. Ini bukan perilaku yang baik, tapi ini gara-gara teman aku yang kurang ajar. Tapi ya mau gimana ya. Terus dilihat, aku kasih tahu follower minimal 50, stream jam terbang berapa? 3 jam ya average 5 jam selama seminggu kalau nggak salah kan. 12 nggak sih? 12 ya, hari gitu lah. kalau nggak salah. Habis itu follower udah mumpuni, viewernya nggak average 3 kan. Ya. Terus dia bilang, kan temen lu ada yang nonton 1, gue yang nonton juga, gue bikin akun palsu ya. Biar Afi kan.
Iya, jadi dipaksa Avi gitu loh. Dan Iya. itu dalam hati aku kayak, nggak usah sih, ngapain sih, nggak rame juga, ngapain di Aviin gitu kan. Nggak Oh, apa-apa, biar gue lurking, walaupun cuma gue nonton, lumayan ads-nya, biar dapet duit gitu. Dan dia mata kayak bisnis banget kayak gitu. Kayak, oke, gue nurut sama lo. Udah tuh, Avi, nah Avi itu juga sepertinya ada temen streamer juga, sekarang udah sibuk di dunia composing lagu. Dia dulu streaming di Twitch, bisa dicek, bentar. Saya ada nggak ya jejaknya? siapa? Hezukiel. Mungkin nggak Banyak ada yang kali kenal. temanmu. Oh banyak. Anda bisa dicek, bentar aku cek. Dia sekarang udah sibuk di dunia permusikan di game, namanya Pam Itap. Dia salah satu komposernya, tapi sekarang udah pindah lagi, bukan di Pam Itap, karena itu jadi kayak game-game rhythm game. Sekarang dia bekerja di situ, berusaha bekerja di situ. Kayaknya aku pernah denger nama ini di Piu. Iya, dia lagunya ada 3 di situ. Di Piu? Di Pio, official Wah. lagu dia. Oke. Dan dia tuh waktu Avi, dia bilang, oh congrats akhirnya lo Avi, karena aku zaman kerja nge-support semua orang yang ku kenal, ku donate, ku sub, ku give sub gitu kan. Dan akhirnya kayak returning lah gitu kan, returning the kindness. Oh selamat ya gini-gini, ya, ngapain? Cuma akhirnya ya udah kayak formalitas kesannya gitu loh. Biasanya nggak nongol lagi, tapi akhirnya aku tahu dia lagi menitis karir dan akhirnya sekarang sukses gitu kan. Tapi ya balik lagi, itu sempat viewernya sebenarnya pada masa itu sempat 20 karena di rate juga sama temannya dia namanya Kurorak. Ada lagi namanya Kurorak, sama juga dia sama-sama komposer lagu juga, temenan dia. Juga ada di Pio. Abis itu ya udah kayak formalitas, tapi emang mereka tuh rata-rata fanbase viewernya English, sedangkan aku Indo kan. Jadi kayak viewernya datang ke aku, ya udah lurking aja yang stay, mungkin pernah ngobrol atau bercanda sama aku, dia stay sekarang lurking, nggak ngechat. Ada namanya pernah kuliah partisipan soalnya. Ya itu sih salah satu best moment dimana semua teman-teman yang aku dulunya support dari streaming, saat aku sentuh affiliate, mereka support balik gitu loh. Tapi cuma seminggu. Habis itu udah sibukan masing-masing, ya nggak apa-apa. Berarti akunya belum jago streaming karena nggak nambah angkanya. Masih di 60 setelah seminggu affiliate. Nggak ada yang mampir-mampir lagi, nggak ada yang ramein lagi gitu loh. Nah makanya itu akhirnya mungkin karena udah affiliate kan gitu, I need the view gitu loh. Karena aku pas udah ngeliat ads-nya dan aku ngomong ke teman lo, percuma kan gue bilang, gue affiliate dari ads aja cuma dapat 0,01. Itu aja gacha. Lu nontonin gue 3 jam kemarin, 2 dapat 0, gue bilang. Hah, serius lu? Gue nontonin lu 10 ads gue tonton gitu ya. Nah itu gue bilang, Twitch begitu sistemnya, di Indo tuh aneh, gue bilang. Gitu ya? Nggak di Indo doang, ternyata aku tanya ke orang bule, sama. Ada yang streamer kecil, 0,01 itu nyata, dan itu gacha gitu loh. Ya udah. Akhirnya nyoba kerabat, pas momen Bang Imbot tadi kan. Bang Imbot itu, toel lah Bang Imbot. Nongkrong. Noel lah, ngobrol, kenal Bang Imbot, kenal COVID. Toel lah COVID, nongkrong sama COVID, asik. Ngobrol-ngobrol, canda-canda streaming. Canda-canda, ya baru sana kemari. Akhirnya nyoba-coba Noel sana Noel sini. Aku tipikal, sebenarnya udah banyak Noel, udah nongkrong di banyak orang. Tapi aku nggak berani kayak ngasih tahu aku streamer. Why? Nah, aku nggak bisa. Makanya Bang Imbot pada masa itu setelah berbulan-bulan kenal aku, dia kaget. Lah, lu streamer ya kak? Iya bang, gue streamer bang. Dia bener-bener Kenapa nggak bilang? Ya aku bukan tipikal yang sell out atau berani nge-sell diri sendiri gitu loh. Makanya kayak waktu zaman Valorant, teman-teman aku bilang, lu tuh jago, lu nge-carry orang, ngebantai orang. Taruh tuh channel Twitch lu di chat, taruh gitu loh. Biar Padahal orang tuh- bisa tahu kan? Iya, biar orang dateng gitu kan, atau mau trash talk kayak gitu kan. Terus aku bilang, nggak usah. Ngapain sih nanti dengan nongol orang aneh, gue males ngurusnya kayak gitu. Terus pada masa itu lagi nggak mau rame emang. Oke, banyak ketakutannya ya. Iya banyak, tapi ya sering lagi ya happiness itu di dunia Twitch ya gitulah, dan perkembangannya itu sangat variatif ya. Karena aku ngerasa dulu aku sangat kayak nggak mau orang welcome, nggak mau orang datang. Sekarang aku reverse ya, tapi aku nggak mau kebanyakan juga karena aku takutnya salah nyinggung. Karena aku jokesnya agak kasar kan, aku ngomongnya agak kasar. Kalau kamu sering lurking kamu tau lah, kadang suka kelewatan ngomongnya. Dan aku nggak mau nyinggung, kalau orang first time takutnya terlalu nyinggung gitu loh, nggak enak gitu loh. Oke. Karena back in real life, I make some enemies that I didn't want to make gitu loh.
Oke. Ya gitu. Jadi kayak aku berusaha baik. I give this good impression gitu kan. Tapi malah orang bilang, wah ini orang bermuka dua. Ada yang kayak gituin soalnya sempet. Lu bermuka dua banget sih, dia orang kayak, sorry nih kalau gue bermuka dua, gue udah nge-backstab lu semua dari tadi di hidup gue gitu loh. Ini gue mau berteman sama lu, nggak bisa. Lu bermuka dua. Gue benci sama lu digituin tuh. Wow. Oke. Perlahan-lahan tapi jelas ya. Iya, jadi aku gak mau ngulang itu doang. Karena gak enak aja kan ngebikin temen jadi musuh. Apalagi secara online belum kenal gitu kan. Ya itu gak enak banget. Kalau tadi udah kenal baru jadi musuh ya it's okay. Berarti kita gak cocok di IRL. Cocoknya online doang gitu kan. Tapi kalau misalnya di online udah musuhan, ya udah malas lah. Udah gak kenal udah bikin musuh, gak asik banget gitu. Buat aku sih gitu sih. Ada komentar ini, cek terlalu humble Anda. Aku gak humble. Aku orangnya bajingan. Ada komentar tadi yang mengenai Yehezukiel. Ini namanya dari name generator juga kah? Karena sama-sama Ale gitu belakangnya. Oh enggak. Dia emang itu dari kinda lucu sih emang nama dia. Nama asli? Kayaknya dia jadi either nama dia atau kesehatan nama dia sih. Karena nickname dia sama IRL-nya sama JHS gitu loh. Kayak nama itu ya, nama Bible. Iya. Kamu kan ada itu ya, ada meme itu di chat di channelmu. Tuhan Yesus sudah wisuda. Sudah wisuda. Tadi aku suka yang gitu, soalnya lucu. Tuhan Yesus sudah wisuda. Aduh, ya aku suka yang itu. Kita kalau nge-jokes bisa dipenjara kali El. Kalau Sunshine. Waduh, ini makanya terminologi jailers ini yaitu nama viewer aku yang di-set sama hasil voting di channel. Ya. Itu masih bingung mau menerapkan konsep jailers ini gimana. Apakah kalian di penjara atau kalian ikut memenjarakan orang-orang nggak jelas di channel aku? Oke, ada komentar juga ini. Iya, bener joknya pinggir jurang, makanya viewernya dinamain jailers. Tadi ada komentar ini. Kita cocok nggak? Tanya Dadang. Kita cocok kok. Hai Dadang. Wah. Aduh ya Tuhan. Mari ke atas lagi, ada komentar tadi. Oh iya, Om LK biasanya daily stream berkedok Subaton, biasa sampai 12 jaman. Dulu sih waktu saya awal-awal ketemu. Oh, saya? Enggak, itu sebenarnya gimana ya? Itu balik lagi. Itu di masa aku lagi bener-bener kosong banget ya. Itu after aku bener-bener gak dapet kerja, nyari sana sini gak dapet. Aku pikir kayak, yaudah what? Apa sih esensi dari Sabeton gitu loh? Aku sampai mikirkan itu loh, apa sih the essence of Sabeton? Tapi aku pengen ngelakuin itu tanpa ngelakuin Sabeton. Karena aku merasa kalau Sabeton itu dilakuin saat fanbase kamu udah lumayan menarik, banyak, atau viewer kamu udah banyak dan community udah ada gitu kan. Itu bakal lebih menarik gitu kan. Ya, jadi dukungannya jelas ya. Iya betul. Dan gimana kalau kamu bikin itu tanpa ngelakuin Sabeton gitu loh. Kayak tanda kutip endurance tapi bukan endurance gitu loh. Nah ya betul, aku mau bilang itu tadi. Nah jadi aku coba-coba aja. Dan itu sebenarnya kasarnya juga stress test PC ya. Karena to be fair pada zaman COVID, saat aku kerja aku juga ngelakuin di PC buat mining, nyoba-nyoba mining kayak Bitcoin. Oh oke. Dan katanya kan rumornya kalau sering mining Bitcoin, PC ini bakal gampang rusak. Sekalian stress test apakah masih kuat ngelakuin online 24 jam. Karena aku mikir kalau aku nyentuh dunia streaming, aku mau ini bisa 24 jam. Makanya aku sering ngelakuin itu. Oh ternyata nggak ngaruh di PC gue terlalu bagus. Anjay, sombong. Nggak boleh. Ya kayak gitu, jadi ya akhirnya jadi kebiasaan 24 jam streaming itu. Dan rata-rata either emang aku biarin nyala atau karena emang benar-benar pure kelupaan. Mungkin kalian bisa yang sering mampir pada saat itu bilangnya, ini orang mah gimmick, pura-pura ketiduran. Jujur, aku pernah kelupaan. Karena kadang-kadang aku matiin pas lagi tinggal lebih back itu, kadang-kadang dulu tuh aku matiin layarnya buat hemat listrik dikit. PC-nya doang nyala. Dikit doang. Ya kan dikit. Aku tinggalin kayak pergi jauh atau acara gereja dulu kan sering banget cek mesin di rumah. Ya aku matiin layarnya sama lampu kamar AC matiin. Jadi tinggal PC doang. Gitu kan namanya juga be right back kan. Pasti aku balik lagi gitu kan. Nah, pas udah gelap gitu-gitu, nyalain AC, ngantuk. Dah, bablas. Ya Tuhan. Udah bablas. Bangun-bangun, kok PC gue masih nyala ya? Ada kadang-kadang streamnya juga masih jalan. Iya, terus nyalain layar, wah, gue masih streaming. Iya. Halo semua. Dan ada nyaut kadang-kadang, halo LK, lu mau matiin streaming? Iya, dadah. Matiin.
Kadang-kadang aku kayak mampir dan ketemu yang begitu, udah ending tapi masih belum mati. Iya, dan dulu tuh ada lucunya. Di saat momen ketiduran itu sempat di-rate sama namanya It's Chiri dulu. Bener-bener di-rate. Itu bener-bener di-rate. Yang di-rate, aku baca chat lognya. Ini streamernya mana ya? Streamernya mana ya? Pada gitu semua. Nah, nggak tahu terus tidur. Iya, karena aku nggak pakai be right back pada waktu itu. Jadi layar gelap, ada avatar aku, udah ketiduran. Jadi pada nyariin, ini streamernya mana? Streamernya turu belakang layar lagi. Enaknya tidur gitu. Ada komentar, be right back tapi backnya udah ganti hari. Oh iya, itu seru loh. Oke, ada komentar lagi tadi. Oh jadi gitu El, kamu ngemuahin orang lain. Hicks, kata Sunshine. Kamu kapan ke Jakarta? Kita pelukan yuk. Get a room. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, apakah ada yang telah dicapai selama streaming di Twitch? Kan sudah 5 tahun ya? Berat nih buat gue. Karena gini, mungkin karena aku nganggepnya kayak streaming, I do it for my hobby and side thingy ya. Oh jadi kayak ngerasa nggak ada yang tercapai? No. Pencapaian ada banyak. Tapi kayak kalau kan konteksnya kan kesannya kayak aku nangkapnya kayak nge-set goal kan. Tapi aku nggak nge-set goal. Tapi kalau ngomong achieve ya, sebenarnya kayak basic streamer lain ya 100, 200, 300 itu udah achievement banget buat aku ya. Okay. Cuma untuk 500 ini mungkin kemarin nggak achievement, kayak nggak ngerasa achievement, kayak aku nggak ngerasa nggak ngesiapin diri untuk angka segini gitu loh. Oh biasa aja gitu ya? Iya gitu loh. Jadi kayak aku nggak mau kayak fake kayak tadi gue bilang kan. Aku nggak mau tiba-tiba, wih 500 terus kayak, ya nggak mau dong. Jadi kayak udah, jadi kayak benar-benar mungkin 500 dia agak hampa karena sempat ada backlash sama fake graduate gitu kan. Cuma ya sebenarnya jujur banget terima kasih banget ya 500 ini. Itu sebuah achievement juga sih ya so far. Dan mungkin achievement yang lain bisa ketemu teman-teman ya secara offline gitu loh. Walaupun di event gitu kayak di CF. Karena aku mikir kayak streamer kan rata-rata sibuk dengan dunia sendiri atau menjaga lah siapa yang bisa ketemu gitu kan. Dan so far, biar nggak doxing. Nah, tapi so far dengan aku ketemu banyak orang ini kayak macam-macam ya, ternyata emang bersyukur juga. Rata-rata yang aku follow, aku nongkrong itu orang-orangnya baik-baik juga dan asik-asik, bukan yang aneh-aneh gitu loh. Aku takutnya ketemu yang aneh-aneh banget gitu kan. Karena aku juga pernah punya bad impression sebenarnya. Bukan aku atau mereka yang bad impression. Aku yang merasa di sebuah bad impression. Karena aku pernah dikenalin ke sebuah grup streamer. Aku habis diintroduce, aku nggak ngobrol sama siapa-siapa gitu. Oh, I see. Kamu dikenalin sama grup A, kemudian di grup A ini kamu nggak ngomong lagi sama siapapun di situ. Iya, nggak ngobrol sama siapa. Oh. Itulah di situ aku kayak sempat pengalaman kayak, aduh, apa karena tanda kutip VTuber nggak mau ke doxing gitu kan? Minimal ya elah, gue nggak follow VTuber dari zaman follow live baru mulai aja, siapa yang mau gue doxing gitu kan? I respect VTuber gitu loh. Jadi ya lo mau VTuber, lo mau YouTuber, lo mau R18 tuber, apalah nama lo semua, ya gue nggak bakal doxing lo gitu loh. Ya, urusan lo gitu loh. Ya gue kesini buat nongkrong, diajak temen gue nongkrong sama nongkrong lo pada gitu loh. Kayak normal biasa lah, kayak ya lo dibawa ke tongkrongan temen ya mau nongkrong gitu loh. Tapi nggak diajak nongkrong, udah aku 10 menit beli nontonin mereka ngobrol. Oke. Dan kadang-kadang mereka stare back ke aku kayak, ini orang siapa sih gitu. Oke. Ini BTW kamu, tadi aku mau tanya apa ya? Jadi tidak ada yang rasa-rasa tercapai kah selama streaming di Twitch? So far kalau kita ngomong tercapai ya di Twitch ya bisa dibilang Afi nggak, karena balik lagi tadi aku bilang ya, Afi cara kotor teman itu bukan sesuatu yang hebat ya. Caranya kotor banget. Itu jangan dicontoh ya teman-teman ya. Itu sangat kotor, tidak baik. Ya teman aku kurang ajar. Ya mungkin ya bisa dibilang sekarang sih so far ya 500 viewer. 500 viewer nggak, itu amin. Suatu di masa depan 500 follower. Itu sesuatu yang gede banget. Terus bisa bermain sama streamer-streamer lain. Karena dulu aku juga merasa pengen mencoba juga gitu kan. I want to play with other streamer like, ya anggapannya kayak ketemu di lobby kayak game online kan, kita ketemu di lobby gitu kan, main bareng gitu kan. Tapi ini kayak kita nginvite ke tim dulu gitu. I want to join as their team gitu loh. I want to know how the feel gitu loh. Dan akhirnya pas join gitu kayak seru-seru aja, kayak zaman
sama COVID gitu kan. Terus sama kemarin tuh sempat yang awal-awal anggapannya di mataku big collab lah yang sama zaman dulu kalau kalian ada yang nonton bersama Bang Imbot sama Bub kayak gitu-gitu sama Hima kita bermain party apa Pamba Party di situ. Itu juga suatu achievement di mataku. Kayak bisa bermain sama this big streamer gitu loh. I'm just a 100 follower and you guys like 1000 something or 500. Oh my god, this is big for me gitu loh. Tapi di situ kita nggak mandang view follower atau apa, kita literally have fun, itu udah seru banget menurut aku. Terus juga sempet dapat grup baru lagi, ketemu kayak orang misalnya kayak Christine gitu-gitu, kayak Christine Trend. Sempat main sama Ferrar juga, sama Yumi pada masa itu main Son of the Forest kayak gitu-gitu. Itu sih udah achievement kayak I can play game with many groups gitu tuh, bukan kayak misalnya bukan aku loncat-loncat ya, sorry banget nih, bukan kesana kalau loncat circle, tapi I can play with other people tuh it's fun gitu loh. Ya kayak bisa dibilang kayak aku main sama Covid ini seru-seru aja nih, aku main sama Bang Sen nih bisa kayak gimmick-gimmick sosok homo-homo tapi lucu-lucu ya, tetap lucu-lucuan gitu loh. Aku bisa goblok-goblokan sama Ford kayak emang lu goblok kayak gitu-gitu, wah lu bodoh gitu-gitu, nggak jelas lu, nggak jelas gitu. Ya itu seru-seru aja dan itu asik gitu loh. Aku emang prefernya kalau namanya kita di streaming adalah kita berusaha entertain viewer gitu kan. Dan aku ingin interaksi dengan viewer atau sama streamer ya, literally we're having fun. Nggak ada mandang, wah lu idola gua gitu loh. Tapi kecuali banget aku ketemu emang orang yang aku udah ngefans gitu loh. Kayak misalnya ada viewer, ada streamer nih, wah gua udah ngefans nih, gua suka artnya, gua suka pembawaan streamingnya, dia orang Indo, aku nggak mau ketemu, aku nggak mau literally meet in person walaupun dia VTuber atau Flash, aku nggak berani gitu loh. Tapi sama si Ado ketemu? Hah? Tapi sama si Ado ketemu? Ado aku kan dari jauh, Ado juga nggak nunjukin muka. Ado kan sebuah penyanyi. Kalau penyanyi kan kayak apa deh, kita beli tiket nonton gitu kan. Nah kalau sama streamer kan kayak di CF nih bisa ketemu. Wah, aku tahu nih boothnya di sini. Aku ngefans. Aku nggak mau ketemu orangnya, tapi aku bakal beli barangnya. Aku kayak gitu orangnya. Oh, nitip aja ya, beliin dong gitu ya? Enggak, aku datang sendiri. Tapi aku ngeliat dulu. Orangnya ada nggak? Aku rasa orangnya nggak ada, yaudah aku beli. Tapi kalau orangnya ada, aku nggak berani interaksi. Aku ngefans nggak enak gitu. Mungkin ada sedikit kultur belajar karena kebanyakan ngewibu ya guys, maaf ya guys. Kayak nggak kayak I feel not pede atau nggak pantas gitu loh berinteraksi langsung gitu loh, belum sepantasnya gitu loh, kayak gitu loh. Jadi ya kemarin akhirnya ada insiden di CF, Anya literally ngebawain salah satu streamer yang aku ngefans yaitu Capcay Sin, dikenalin gitu loh, terus dibilangin sama Anya, oh ini orang ini namanya Alkazael ngefans banget sama Capcay gitu. Kayak aku kayak ya jangan dibilang dong kalau ngefans, udah dong bilang temen aja kayak gitu loh. Ya jadi malu banget. Aku bisa kayak gitu juga orangnya walaupun serandom ini, tapi kalau emang malu ya literally malu gitu loh. I mean I fans gitu loh. Gak bisa langsung kayak oh my god gue ngefans banget. Enggak, aku gak bisa kalau sama idola aku sendiri kayak tapi kalau sama laki-laki mungkin berbeda, tapi kalau beda gender aku kayak gitu. Mungkin udah bawaan dari dulu ngefansnya sama idola-idola yang female gitu loh. Karena kalau untuk yang male kayak kemarin di CF aku ketemu Eno Bening, literally udah, weh Bang Eno WhatsApp, tos foto, wah gue suka banget konten lu Bang gitu, masih oke gitu loh. Karena perwatakannya kayak gitu agak chill kan. Tapi kayak kalau beberapa VTuber atau streamer atau art gitu, aku kayaknya nggak berani seenak kayak gitu loh. Agak pelan-pelan gitu. Segan gitu ya? Ya segan banget, lu pengen gini gitu loh katanya main. Terima kasih sudah exist untuk bisa streaming atau bikin art gitu loh. Oke, ada komentar. Anjay, ketemu idolnya. Tidak menyangka. Ya begitulah. Streamer barbar indeed. Iya, aku barbar sih. Oke. Juga barbar. Time startnya, time streamingnya, konten juga suka random banget ya, barbar lah. Betul. Mari kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah ada golden plan di masa depan? Ada impian dan harapankah yang belum terrealisasi selain tamat S2? Wah, golden plan ya. Mana ya barangnya ya? Siapa yang mindahin ya? Barang apa? Mungkin ini kemarin dari CF ya, dari Ryuki. Soft reminder dari dia. Apa? Ini mungkin kebalik ya kameranya ya. Supply martabak El Katon. Bentar aku flip ya, bentar ya. Flip. Oke, flip. Salah. Bukan, aku yang flip. Oh. Boleh ditampilkan lagi mungkin?
Supply martabak buat El Katon. Iya. Oh. Jadi kemarin tuh ada dengan grup aku yang sekarang lagi sering streaming lah, lagi streaming ada grup suka mampir yaitu Tren sama Anya. Banyak Kemarin- ya grupnya. Iya, emang suka pindah-pindah. Tapi ya di mana yang asik, ini nyaman yang juga terima aku, ya aku juga oke aja ke situ. Tapi kalau yang lagi nggak nyaman ya nggak apa-apa gitu kan, nggak bisa dipaksain gitu kan, kenyamanan gitu kan. Jadi waktu itu lagi streaming ada gimmick ngobrol-ngobrol canda-canda lah, sambil canda-canda sambil streaming. Aku bodoh, agak bodoh juga. Aku setting gini, kalau viewer gua streaming hari ini dan besok bisa 15 viewer aja ya, bukan followernya naik 15 atau apa, cuma total viewer 15. Jadi kalau lu mau curang bikin 10 bot akun juga bodo amat gitu kan, 15 viewer gitu kan, gue bakal sabeton deh, dibilang gitu. Karena semua orang udah tahu kan, kayak ini orang suka streaming 24 jam, kadang 48 jam, kadang-kadang di itu juga nggak mau tidur, nggak mau di end stream gitu kan. Ya kenapa sih nggak sabeton seperti gitu, lagi nongkrong gitu kan. Ya aku bilang ya udah deh, kalau gitu 15 viewer dah, 15 viewer gue bakal sabeton gitu kan. Ya udah akhirnya sampai A-nya manggil semua orang Discord di @everyone, tolong bantu El Kazai lagi streaming sampai 15 viewer. Aku sampai ngegas di chat ya, A-nya juga ngomong di chat Discord-nya, jangan ada yang mampir, bubar kalian semua, bubar, pergi jangan ada yang mampir. Karena belum siap, karena balik lagi ya, kalau kita ngelakuin suatu event atau bikin suatu acara ya pasti kita harus menyiapkan diri gitu kan, mikir apakah tanggalannya aman, apakah ininya aman. Karena kayak kita baru tadi ngomong ya, kesabetan adalah streaming yang never end gitu kan, berjalan terus gitu kan. Dan aku nggak mau ngelakuin ya, I respect people who doing sabeton yang suka matiin stream, tapi if I do a sabeton, aku maunya full. Kalau gue tidur ya udah kerekam, atau kalau gue ngaku sorry guys, gue tidurnya bakal gak nyaman, gue bakal matiin, ya itu bakal ngomong, tapi literally emang gak ada konten gitu loh. Timernya mati, tapi aku bakal klarifikasi dulu sebelum ngelakuin itu. Tapi akan aku usahain 24 jam, karena aku pernah dari 24 jam atau 40 jam stream itu, literally 48 jam aku full gaming, full streaming, sama makan juga di depan kamera. Jadi nanti kita lihatlah ke depannya. Sambil S2 gini, apakah El Katon ini akan segera terjadi atau keundur 5 tahun lagi. Tapi akan dilakukan segera sih, karena udah janji juga. Gitu. Oke, ada komentar. Let's go S3. Enggak, makasih. Supply S2. martabak buat El Katon. Hahaha. Jadi gebrakan ya, supply martabak untuk LK hashtag. Tahu nggak jadi hashtag beneran. Berarti selain dari Subathon yang tadi, termasuk yang dari gambar yang ditampilkan barusan, tidak ada yang lain kah yang Golden Play mau dikerjakan di masa depan? Mungkin ada, tapi ini salah satu yang tadi nggak dibahas ya sebenarnya, lumayan jadi background. Aku tuh dulu part of a band, zaman kuliah. Aku vokalis di band. Wow. Dan itu aku sempat mikir, dan ini juga terinspirasi dari Ado juga ya. Kayaknya ngebikin cover ini jadi UTIT juga seru gitu loh. Nah makanya itu dari dulu pengen bikin cover sebenarnya. Cuma kan pada ranahnya lu bakal seru atau bakal dicek orang dari cover. Kalau zaman VTuber dulu judul lagu King, dan aku nggak begitu suka nge-cover lagu King ini gitu loh. Aku suka nyanyi tapi kayak gue nggak bisa cover karena versi gue bakal kayak maniak banget gitu loh, beda banget dari orang yang bakal expect dari cover King gitu loh. Aku udah ngelakuin itu di, kalau kalian tahu Smule, ya aku udah ngelakuin cover banyak di situ di Smule. Cuma ya balik lagi aplikasi karaoke bukan aplikasi cover gitu kan. Nah itu jadi di situ kayak mungkin lah kedepannya kalau misalnya nanti waktu berjalan semuanya aman, ya mungkin cover akan segera dilakukan lah. Oke. Aku tidak tahu kamu ternyata suka cover dan vokalis dulu teh. Ya emang nggak pernah, karena kayak aku bilang aku nggak suka banyak ngumbar diri sendiri sih sebenarnya lagi streaming. Kalau emang orang tanya ya bakal aku jawab, tapi kalau orang nggak nanya ya nggak aku jawab sih biasanya. Ya aku ceritain sih gitu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari viewer. Ada komentar. Astaga Smule, hahaha. Banyak hal bodoh di sana. Kita balik ya, ada pertanyaan dari viewer. Apakah bukan. Sebenarnya Subathon berhenti itu siapa yang mulai sih? Perasaan dulu dari Ludwig pas Subathon nonstop deh. Lol. Nah, itu Kata Jason juga Ugly Boy.
tadi sempat kita bahas ya off cam pas lagi Iya, meet ya. pas offline. Jadi aku nggak tahu startnya siapa, who's the starter of this stopping Sabaton. Tapi yang kita tahu semua adalah Sabaton itu seperti yang dilakuin Ludwig, benar-benar nonstop, kayak berjam-jam, berhari-hari dia tidur, dibombardir konten, orang-orang ngasih media share, dia tunjukin konten-konten. Itu Sabaton yang aku bayangkan gitu loh. Makanya kayak wah, Sabaton tuh komitmen tingkat tinggi gitu loh. Pas banget emang khusus orang-orang yang kayak drop kerja, lakuin streaming, hajar Sabaton, pas banget. Karena Ludwig kasusnya kan kayak gitu juga, kalau nggak salah. Nggak lama dia stop kerja, community-nya ada, dia hajar Sabaton. Kayak siapa juga ada yang sekarang suka berinteraksi sama VTuber juga, apa namanya? Shit, aku lupa banget. Sama juga dia ngelakuin kayak gitu. Dia full streaming tentang main game sama bahas-bahas VTuber, sama nyelek VTuber indie, tapi ya Sabatonnya never ending. Dia tidur udah on cam, digangguin kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh pas aku tahu Sabaton bisa stop itu, mungkin di YouTube ya, bukan Indo, aku nggak tahu, kayaknya bukan Indo juga sih. Di YouTube itu mulai sering namanya Sabaton yang bisa stop gitu. Aku awalnya nemunya di YouTube soalnya kayak kita Sabaton nih, bla 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 bla, blek, offline dulu ya, makasih, besok kita lanjut. Kayak ini starternya siapa? Kita nggak bisa ngegali siapa yang memulai stop Sabaton berhenti, nggak bisa kan, nggak ada jejak historinya siapa gitu kan, apakah stable gede, stable kecil. Dan aku merasa kayaknya siapapun yang mulai itu nggak nyaman dengan konsep tidur ditontonin gitu loh. Aku sih ngerasanya gitu loh, karena ya understandable, karena aku juga mikir sempat, anjir, gue juga nggak nyaman tidur ditontonin. Kan bisa nongolin kursi doang padahal gitu kan, tapi ya balik lagi, kadang-kadang lebih enak kalau lagi Sabaton gangguin orang tidur, aku lihat gitu kan, kayak di Ludwig gitu kan. Nah, tetapi pas aku lihat ya paling banyak juga di YouTube yang lakuin, kalau nggak VTuber, streamer kecil. Kalau streamer kecil kita ngerti ya, laptopnya pas-pasan, listrik rumah atau kayak gimana. Tapi ya rata-rata kadang-kadang slowly streamer gede pun ngelakuin gitu. Pertanyaan sih, who is the starter? Mungkin kalau ini ada Naughty Boy ngomong koefisien gitu kan. Naughty Boy? Ini Naughty Boy bukan sih? Yes. An ugly boy ya? Just an ugly boy. Aku di warnanya biru gelap sama hitam, aku bacanya Naughty. Mataku udah plus kayaknya. Minus, sorry. Aku nggak tahu koef atau bukan, tapi siapapun yang mulai, ya itu patut dipertanyakan, karena itu benar-benar ngerusak banget konsep Sabaton buat aku sih. Karena Sabaton di mata aku benar-benar never ending stream, full content. Kalau nggak full content ya udah, lu mau tidur di stream, lu mau cengok di stream, lu mau kesurupan di stream, ya udah, that's a Sabaton gitu loh. Selama 24 jam kalau bisa lu on cam gitu, on stream lu nyala, itu sih. Dan kalau emang untuk VTuber nggak ngapa-ngapain, ya ngerti aja. I mean, siapa sih yang mau nonton VTuber tidur gitu loh? Kan kasarannya gitu kan? Iya, betul. Iya, cuma ya kasarannya, I know VTuber is cute, tapi kayak siapa sih mau ngeliat 2D? Cuma ya nggak ada gitu kan. Dan kadang-kadang beberapa VTuber juga nggak nunjukin konten. Kalau kayak Iron Mouse kita bisa respect, dia ngasih konten dia atau kontennya Corner Dog VA gitu-gitu kan, si Dog VA. Jadi dia masih memberikan konten lagi tidur gitu loh. Tapi kebanyakan beberapa streamer, especially sorry to say small streamer and small VTuber, ngelakuin ini stopping atau capathon gitu-gitu loh. Ya kalau misalnya dari awal lu ngasih title capathon, understandable, berarti lu nggak bisa ngelakuin sabaton kepanjangan. Lu ngasih cap atau donoton gitu kan, berarti dari donation gitu kan. Ya udah jelas ada timernya. Tapi kalau misalnya lu udah ngomong full sabaton, itu di mata gua please do it like 24-hour content, selama timer tuh nyala, give the content gitu loh, don't stop. Betul. Gitu sih. Lu boleh banget ngasih stream lu sebelumnya, silakan. Tapi 24 hour please give it full content. Kalau lu flashtuber kasih lu tidur kayak, atau parkour kayak, atau lu ngerayap di tembok tiba-tiba, terserah lu lah. Atau lu tidurnya tiba-tiba di genteng, ya terserah lu lah, serah lu. Tapi yang namanya 24 hour kalau bisa, namanya sabaton please 24 hour kalau bisa konten lu kasih gitu loh. Karena dengan itu kita bisa nge-respect lu banget, lu komitmen dengan namanya sabaton ini, bukan karena ikut-ikutan atau lu butuh duit mendadak kayak gitu loh. Ya, paham.
Oke, ada komentar. Aduh, aku sama temanku pernah tuh nyindir Subaton di Twitter sampai jadi rame. Iya, gue ingat itu tweetnya. No, maksud gue koefisien itu yang Subaton sama indie VTubers, bukan yang berhenti-berhenti, Bang. Bukan koef. Aku tahu. Oh, kalau kamu maksud itu bukan koef. Siapa Nex kalau nggak salah namanya? Nex, NAGZZ. Iya, NAGZZ. Justru dari dia. Yang gue tahu dia ngelakuin Sabaton. Dari dia. Itu dia connect sama VTuber, nge-react sama VTuber indie gitu. Benar-benar dia full konten yang bikin VTuber dan sambil Sabaton sih, itu keren banget sih. Aku pribadi sih sebenarnya yang konsep Subaton tadi juga sama, kayak nggak terlalu respect jujur sama yang kalau misalnya streaming dan dia namanya Subaton dimatiin komputer. Tuh. Ya meskipun PNG atau 2D dan segala macam sih, cuma yang namanya Subaton ya non-stop. Iya, nggak berhenti. Cuma kalau misalnya, aduh guys aku capek, matiin komputer dulu ya, besok aku lanjut lagi jam segini, itu kayak kesannya kayak streaming biasa aja sih. Iya, dan aku juga nggak suka, balik lagi ke Sabaton ini, aku nggak suka lu ngelakuin Sabaton, besoknya lu streaming kayak normal lagi gitu loh. Gue nggak suka, gue prefer lu hilang selama seminggu atau 2 minggu. It's okay lu ngelakuin hilang itu, baru streaming lagi, gue respect banget. Tapi kalau habis Sabaton, ya habis nih guys, makasih ya. Udah ngeramein Sabaton, blablabla, formalitas kata-kata gitu, atau bersyukur terus besok udah streaming lagi kayak normal. Ya kemarin Sabaton seru ya, gini-gini, terus udah streaming normal lagi kayak. Lu kan habis Sabaton, itu kan sesuatu yang harusnya event dan harusnya emang mencapaikan lu, ya lu rehat. I respect the grind, tapi kayak bro, I understand lu capek, gak usah dipaksain gitu loh. Kasian juga gitu jadi viewer gitu loh. Ya Sabaton udah rehat aja, lu udah Sabaton, lu nggak bisa maksain gitu loh. Kita juga minta lu Sabaton habis itu streaming lagi kok besok. Ya kalau gitu nih Sabatonnya nggak usah bayar, lu udah non-stop streaming gitu loh, ganti judulnya kalau kayak gitu. Endurance gitu. Kan? Iya, endurance kayak apa kayak gitu loh. Ya kayak gitu sih. Ya aku juga sama, basically kayak gitu juga konsepnya. Gimana ya rasa-rasanya kayak kurang dibandingkan dengan mereka yang komit untuk beberapa lama. Justru lebih kayak ngerasa dimanfaatin buat duit doang. Iya, karena sorry to say, I respect the people who doing it, tapi I cannot respect who do it for money ya. I know money is everything kalau untuk surviving di dunia ya, bukan secara keagamaan, tapi secara duniawi emang duit itu segalanya untuk bersurvive di dunia. Tapi kayak lo ngelakuin kayak gitu berarti lo mempermainkan orang yang donate lo sih di mata gua sih. Karena Sabaton itu sebuah acara yang either lu do it for charity atau for your improvement channel, untuk improve your channel, tapi lu nggak respect banget gitu loh. Dan lu kayak kurang terencana ya. Nah iya, dan lu merendahkan Sabaton itu gitu loh. Jadi di mata lu ya Sabaton sarang duit, dan itu nggak bisa. Gue nggak respect banget sama lu. Dan apalagi tadi sama. Dan apalagi ada kita respect kayak zaman sekarang kan Sabaton ada mark segini, lu ngelakuin ini gitu kan. I respect if you can do it everything gitu kan. Tapi gue nggak bakal respect sama lu kalau udah ngelakuin Sabaton nggak ada begituan, terus lu motong-motong streamnya suka offline online atau stop timer atau nggak ada ngasih konten kayak gitu. Gue questioning banget sih. Jadi kalau bisa kalau lu Sabaton ya Sabaton kecil ngasih target 100.000, target 1 juta misalnya. Gue makan Indomie ultra pedas kasih bocah level 50. Itu udah konten di mata gue. Udah cukup gitu loh. Tapi kalau nggak nge-reach target gitu ya udah, thank you. Besok jangan streaming juga, tetap. Walaupun lo nggak cuma streaming Sabaton dan gak ada yang dukung, anggaplah sehari doang lo Sabaton, kan bisa possible gitu kan. Sehari doang Sabaton. Udah please banget, besok jangan streaming lagi, rehat gitu loh. Karena lo udah mikirin kepala lo, hari ini gue Sabaton kalau bisa nunjukin full maksimal gue selama Sabaton gitu loh. Itu yang gue harapin dari sebuah Sabaton. Mindset lo gue Sabaton, udah gue harus ngasih konten, gue harus semangat, gue harus ngasih gini loh. Makanya kalau kita lihat kayak si Latwik ngomong sendiri, gue gak bakal Sabaton lagi, itu capek banget. Karena kelihatan dia sampai tidur aja, anjing lah, gue lagi tidur, gue kira timernya habis, nambah lagi, babi dia tidur lagi gitu kan. Itu kayak nunjukin banget kayak emang Sabaton tuh emang sebuah komitmen yang gede gitu loh. Dan bukan hal kayak I do it for money, gak bisa. Betul. Gak bisa. Wow, beda kalau veteran emang. Ayolah. Baik, dari aku kayaknya sudah habis nih pertanyaan terakhir di segmen kedua, ya kan? Betul. Kalau begitu kita akan break lagi setelah ini.
Ada 3 lagu, ada Talking to the Moon dari Bruno Mars, di request oleh Kazereis, ada Chubibibism dari Oh My God, OMG, Kawaii Angel, Needy Girl Overdose, Haraguchi Sasuke, di request oleh Atelier Yukinon. Terus ada Bam 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 ya dari Maitro. Setelah itu kita akan lanjutkan nanti di segmen ketiga, masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, El Kazayo. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.